kemarin ya seperti apa aja? Kemarin garis basket itu garis yang bagaimana? Kemarin yang terkait rata-rata terus residu kemarin yang mendekati rata-rata kalian ambil absen ya, kira Jawa Ahmad Dhani lalu Andre lalu Birva Marley Darel Dimas David Iva Faiza Mesia Industri Gede Swadana Gisela Kaira Naurin Ocha Aulia Adit Naili Rahmawati Radian Nafid Radian Niko Zahra Lala Raisa Syahina Raisa Wijaya Eva Sarah Alia Iva Tamara Aisyah Julia Vivian di hari ini tujuan pembelajarannya yaitu setelah kemarin kalian berhasil mencari garis yang merupakan basic, sekarang kita seperti yang dibicarakan Mbak Rahila kemarin itu kita mau mencari garis regresi linear dengan penghitungan nilai sum skar XY, sum of skar XX, gradient B dan konstanta A, di mana ini nanti akan menjadi garis basic yang paling tepat. Saya silakan berkelompok seperti kemarin. Silakan langsung ke kelompoknya masing-masing seperti kemarin. Ada yang ini. Ada Pak. Halo.
merupakan data rata-rata lama sekolah di daerah istimewa Yogyakarta dari tahun 2019 hingga tahun 2024 dan umur harapan hidup saat lahir di daerah istimewa Yogyakarta sama dari tahun 2012 hingga tahun 2024. Nah, saya sudah memberikan tautan spreadsheet ke barat siap-siap teman-temannya. Nah, nantinya masing-masing kelompok akan mengisi spreadsheet tersebut. Nah, kita hari ini akan menggunakan spreadsheet sebagai perhitungan karena kalian kemarin sudah menggunakan perhitungan manual. Sekarang kita menggunakan bantuan teknologi. Ini hasil ya sumbernya dari BPS. Bisa kalian cek juga kalau misalkan kalian kepingin tahu data-data statistik di Indonesia itu bisa dicek di BPS. Sekarang bisa dipindahkan dulu data-data ini ke dalam spreadsheet-nya terlebih dahulu. Nanti untuk langkah-langkah selanjutnya akan saya jelaskan setelah kemudian buka ke dalam tabel. Dibuat saringan dulu ya biar masuk ke gasnya kalian. Nah, jadi nanti biar masing-masing kelompok punya catatan masing-masing. Bisa diisi dulu variabel X, variabel Y-nya, lalu di bagian bawah ada kelompoknya bisa diisi anggotanya. Ya, terus satu aja. Buat saringan dulu ya biar bisa diisi masing-masing kelompok punya saringan masing-masing. Nah, itu kan di variabel X dan variabel Y itu ada titik-titiknya. Silakan bisa diisi terlebih dahulu titik-titiknya itu. Pada tabel itu kan di variabel X dan Y-nya ada titik-titiknya. Silakan kalian isi. Kalian isi titik-titiknya itu apakah yang variabel X itu menurut kalian yang data harapan sekolahnya, rata-rata sekolahnya atau yang harapan hidupnya? Dari harapan?
kalian yang variabel x-nya itu yang mana, variabel y-nya yang mana terus. Yang rata-rata lama semuanya atau lebih drama yang bisa diukur. Dari tadi apa mungkin ada gerakan gitu bukan gerakan dari data lebih lama sekolahnya atau rumahnya yang masih bisa X-nya bisa diisi yang bagian X kuadrat, Y kuadrat. Bisa dicari dulu. Untuk menjumlahkan bisa pakai fungsi sum atau bisa manual juga, jumlahkan satu persatu juga bisa. Ya,
Yang bingung terkait pakar itu kayak fake kebalik gitu ya. Biar nggak perlu dihitung manual. Kan kita tujuannya pakai spreadsheet ini biar bisa menghitung secara otomatis. Untuk yang bagian bawah nanti tak jelasin dulu ya. Mungkin sambil menunggu bisa di bagian bawah ada kelompoknya itu bisa diisi anggota-anggotanya juga. Berapa bisa? Dia doang. Oh iya, lupa. Info. Ya, pasal pilihan. Kamera bukan. Gue selesai. Marah ya, nggak mau capek deh, Ram. Parah ya,
Bukan, loyo berarti ada tulisannya. Para ya ngucapin kan. Nah, selanjutnya kalian ingat kemarin itu kan ada Y sama dengan A plus BX kan kemarin waktu sama darahnya itu. Nah, itu siapa yang punya nama? Yang A itu kan kalau kemarin di persamaan linier itu kan berarti dia sebagai apa? Yang nilainya nggak berubah, konstanta. Nah, konstanta atau kalau di persamaan regresi namanya intercept. Nah, dia ini sebagai apa maknanya berarti? Nah, karena nilainya nggak berubah, dia merupakan konstanta. Berarti dia ketika x-nya 0, maka nilainya adalah ya A atau interceptnya ini. Nah, lalu ada B. B ini kalau di persamaan linear sebagai koefisiennya X ya M atau gradien. Nah, atau gradien atau kalau di persamaan regresi ini namanya slope. Ya, yang menunjukkan apa? Sama seperti gradien maknanya, menunjukkan ke kemiringan dari suatu garis grafis. Nah, untuk mencari nilainya, untuk slope ini bisa didapatkan dari N dikalikan jumlah dari X kali Y. Nah, tadi kan X kali Y nya udah kalian cari tuh. Terus sudah dijumlahkan. N itu banyaknya data. Lalu dikurangi dengan jumlahnya X dikalikan dengan jumlahnya Y. Lalu dibagi dengan N atau banyaknya data tadi dikalikan dengan jumlahnya X kuadrat, tadi X kuadratnya sudah dijumlahkan, lalu dikurangi dengan jumlahnya X lalu dikuadratkan. Lalu untuk tadi ada SS kan di bawah itu. SS itu sebenarnya maknanya apa sih? SS itu maknanya adalah sum of square atau jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat dari XX-nya berarti. Nah, didapatkan dari jumlah dari X kuadrat itu lalu dikurangi dengan jumlah dari X yang dikuadratkan lalu dibagi dengan banyaknya data. Begitu pula yang Y. Oh ya, ini tipe ya, harusnya yang tengah ini SS Y atau jumlah kuadrat dari Y-nya. Nah, yang berbeda ada pada di jumlah kuadrat XY. Kalau tadi XS itu kan berarti X kali X, makanya jadi X kuadrat. Berarti kalau XY ya dari X dikalikan dengan Y. Atau kalau kita jabarkan, kalau dijabarkan, misalkan kita namakan sembarang, misalkan dia berbeda, kita pakai P misalkan. PP, nah ini P1, ini P2 beda. Nah, maka dia akan menjadi jumlah dari P1 yang dikalikan dengan P2 lalu dikurangi dengan jumlah dari P1 yang dikalikan dengan jumlah dari P2 yang dibagi dengan banyaknya data. Nah, kalau si P1 dan P2 ini kita ganti dengan, karena ini XX berarti kita ganti dengan X dan X, jumlah kuadrat dari XX, maka dia dari jumlah dari X dikalikan dengan X lalu dikurangi dengan jumlah X
dikalikan dengan jumlah dari X-nya yang dibagi dengan banyaknya data. Nah, karena X ketika dikalikan X kan menjadi X kuadrat, maka dia bisa dijadikan dengan X kuadrat. Begitu pula yang ini, jumlah dari X dikalikan dengan jumlah dari X, maka dia jadi jumlah dari X di kuadrat yang dibagi dengan banyaknya data. Begitu pula pada yang Y. Nah, lalu selanjutnya, karena di sini kita sudah punya kalau B itu sama dengan N dikalikan dengan jumlah dari XY, B itu sama dengan N dikalikan dengan jumlah dari XY, jumlah dari XY dikurangi dengan jumlah dari X dikalikan dengan jumlah dari Y yang dibagi dengan banyaknya data atau N yang dikalikan dengan jumlahnya X kuadrat dikurangi dengan jumlah dari X yang dikuadratkan. Nah, di sini kita bisa lakukan penyederhanaan dengan kalau kita kalikan dengan N per N kan nggak mengubah nilai karena N per N itu nilainya adalah 1. Maka dia bisa menjadi B sama dengan N kita bagi N, maka dia bisa bilang kan, sehingga tinggal jumlah dari XY dikurangi dengan yang ini tetap karena jumlah dari X dikalikan jumlah dari Y. Nah, karena yang kiri ini dibagi N, maka yang kanan juga dibagi N dong, sehingga dia jadi per N. Nah, begitu pula penyebutnya N, ini kan N nya di penyebut ketemu dengan N di pembilang, maka bisa bilang atau jadi 1 kan, sehingga menjadi jumlah dari X kuadrat dikurangi dengan sama kayak yang pembilang tadi, maka dia jadi jumlah dari X yang dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, yang pembilang ini berarti akan sama dengan SSXY atau jumlah kuadrat dari XY. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa B itu sama dengan SSXY per apa berarti penyebutnya ya SSXY atau jumlah kuadrat dari XY. Bisa kita simpulkan bahwa B itu sama dengan jumlah kuadrat XY dibagi dengan jumlah kuadrat X. Nah, bisa kalian terapkan pada tabel spreadsheet. Oh iya, di sini yang belum ada adalah A-nya ya. Nah, untuk mendapatkan A-nya bisa kita dapatkan dari kita lihat di situ ada Y kan kemarin sama Mbak Rahila sudah ada Y sama dengan A ditambah BX kan. Nah, kalau kita pakai rata-ratanya maka menjadi Y bar atau Y rata-rata akan sama dengan A ditambah B dikalikan dengan X bar. Nah, sehingga kan B-nya bisa kita dapatkan dari rumus yang ini. Maka A-nya berarti bisa kita dapatkan dari A sama dengan Y bar atau Y rata-rata dikurangi dengan B dikalikan dengan X bar. Nah, kalau ada yang bingung silahkan tanyakan. Gimana? Betul, mencari kemiringan. Jadi kan dari kode-kode ini kan banyak. Tahun kemarin kan baru satu-satu ya. Nah ini nilai pastinya
harganya itu. Makanya itu nilai pastinya. Blacky. Buat ambil. Lagi mas namanya. Oh, oke, sama-sama. Jadi mana ya? Enggak. Jadi itu oh, diterapin gitu. Otomatis juga bisa kan? Kan kita pakai sama dengan kayak tadi. Salah jujur nggak bisa diminum. Terus kan tadi jumlah kuadrat es itu terjadikan dari jumlah dari kuadrat dari jumlah Itu es krim mana? Gue nggak tahu. Soalnya kadang aku juga beli bulat kristal. Ya, bisa. Kristal. Oke, lalu dikurangi dengan Emang ada yang kayak gitu? dari jumlah dari esnya yang dibuat dan Terus disimpan di kulkas. Ya lah, bisa. Mama. Beli di mana sih? Harus buat gue satu. Lalu dibagi sama N tadi apa? Banyaknya data ada. Tadi dibagi 5
kan kalau misalnya kita nggak bisa tantangannya ya berapa dong? Kan dramanya dari dia apa masih lama setelah itu kan nanti harapan dalam nama nanti sebenarnya kalau kembali itu jawaban itu dari apa yang kamu cari kan sebenarnya ini nggak usah tapi nanti pasti nanti hasil sih di dalamnya juga kan berbeda tapi nggak apa-apa nanti kita aja sebenarnya nggak masalah dari itu ya tergantung apa tujuannya kan ini kan gunanya kan kondisinya nanti memprediksi ya nah tujuan utama memprediksi atau memprediksi itu yang mana apakah lamanya sekolah itu mempengaruhi harapan hidup atau kebalikannya apakah harapan hidup itu mempengaruhi lamanya sekolah kayak itu yang digunakan untuk mencari X sama Y-nya ya, kalau kamu pakai X-nya itu yang rata-rata lama sekolah berarti kan kamu mencari rata-rata lama sekolah itu mempengaruhi umur apa enggak nah kalau kamu pakai X-nya itu yang umur berarti apakah umur itu mempengaruhi lama sekolah jadi sebenarnya tergantung tujuanmu aja tapi nanti tentunya si hasil utopinya pasti akan berbeda nilainya pun pasti akan berbeda tapi nggak apa-apa kalau kamu kebayang nanti bisa lagi nggak akan kesalahin karena yang penting perhitungannya di sini bukan terkait sama bebas gini dan ini utopinya ngaku makanya aku bahwa kalau dari itu
Ya. Ini paling ini cuma nyari persamaan. Bisa ya. Ini kamu pakai ini ya. Enggak, maksudnya esnya yang apa, ini yang apa? Oh iya. Betul itu dari ya brand yang kamu mau pastinya yang salah tadi. Ini kamu pakai esnya yang enggak, nanti kan ada maknanya sendiri. Enggak. Jadi kan biasanya digunakan untuk prediksi atau prediksi enggak ada sininya itu. Nah, kalau misalkan kamu mau memprediksi pengaruh harapan umur dari terhadap rata-rata lama sekolah, ini benar. Tapi kalau kamu mau mencari yang kebalikannya, apakah lama sekolah itu mempengaruhi umur, berarti dibalik sama ini. Bebas. Nah, aku mau lanjutin itu kalau dibalik itu berarti mana masing-masing. Nanti hasilnya pasti beda, tapi maknanya juga beda. Enggak apa-apa. Udah selesai nih. Kalau kamu pakai X-nya itu yang lama sekolah, berarti dia kan umur. Berarti apakah lama sekolah itu pengaruhnya seperti apa sih terhadap umur? Nah, kebalikannya, kalau kamu pakai X-nya yang umur, berarti umur itu mempengaruhi lama sekolah. Tam. Kamu nanti bisa berapa menit? Sampai kenapa akan itu biar aku bisa tahu kalian pakai X-nya yang mana. Kaira tuh ikut nggak ke Bali? Ke Bali nggak? Kaira. Yang punya kalian? Dan sampai itu nggak mungkin rata-ratanya di bulan. Cuma datanya di atas 9.
kan bisa di tengah-tengah ada. Oh iya, kalau nanti ini nggak boleh sama. Udah sekitar 2 atau 3. Oh, ini dia nomor lagi berarti. Baru catat sama si Cak kok. Baru catat sama si Cak. Itu jawab apa boleh? Ikut. Gue mau isi minum di bawah. Kamu di sini mana? Mana juga kan? Di sini kan ada 2 kubu. Ada yang X-nya pakai umur, ada yang X-nya pakai lama sekolah. Oke, pertama yang X-nya pakai umur dulu, dia Y-topinya berapa? Yang X-nya pakai umur? Siapa yang dia pakai umur tadi? X-nya pakai umur? Kita pakai umur sekolah kayak apa sekolah? Rata-rata dari umur jangan saya umur. Oh, kita mas kelas. Kalian? Sama sekolah juga. Yang X-nya pakai sekolah juga. Nah, ini pakai umur. Berapa ini jumlahnya?
negatif 138, berapa sudah tidak? 599 ditambah 1,206 X. Berarti negatif 138,599 ini sebagai A-nya atau tadi sebagai interceptnya, dan 1,206 ini sebagai B atau slope-nya atau buah kemiringannya. Lalu untuk yang X sama dengan lama sekolah, kelompoknya barat berapa utopinya? Apa ya di Gitu, oh iya, betul. Yang lainnya? Utopinya berapa? Punya Niko tadi? Utopinya berapa? 68,02 ditambah 0,73. Ya, kayaknya yang paling banyak kan yang ini loh. Yang kelompok lain, kelompoknya gede, utopinya sama nggak? Apa beda? Yang berapa? Berapa? 1,528 tambah 0,3. Bentar, kok ini cuma juga yang salah kayak yang satu dari. Yang itu SSX sama SSX di isinya beda jauh sekali ya. Oke, jadi walaupun jawabannya Niko sama Iblis ini berbeda, tapi kalau aku lihat tadi dari perhitungannya itu, kedua kelompok ini sudah
Betul, cuma beda di pembulatannya. Ini kok signifikan sekali. Coba punya bukan, maksudnya kalian yang kurang itu enggak? 68,26 Nah, kalau yang punya bara ini kan bisa dilihat kalau A dan B nya ini perbedaannya nggak terlalu jauh kan, kemiringannya juga nggak jauh, kitanya pun juga nggak jauh karena biasanya cuma beda dari pembulatan. Nah, kalau yang punya gede ini kemudian ada kesalahan perhitungan, coba dicek dulu ya. Soalnya bisa kita lihat dari si kemiringannya, yang paling signifikan itu, paling krusial itu si kemiringannya. Kalau kemiringannya itu masih mendekati, ini kan 0,7, yang punya Niko juga 0,7 itu kan masih mendekati, jadi pasti cuma beda di pembulatan saja. Nah, yang punya gede ini 0,367, ini berarti kemiringannya sudah cukup jauh perbedaannya. Nah, nanti akan saya kirimkan untuk link Google Drive-nya untuk dikumpulkan di sana. Selanjutnya, nah, dari pembelajaran hari ini sama yang punya Mbak Ida kemarin kan garis regresi atau garis baseline itu bukanlah garis yang ditarik asal-asalan, jadi kita nggak bisa nyoba satu persatu tuh. Tapi emang cara dapati rumusnya dulu itu harus coba satu persatu dulu hingga ditemukan sama seperti yang telah kalian coba pas di pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk membedah data melainkan garis trend yang secara matematis bersifat paling adil dalam mewakili seluruh titik sebaran data. Yang kedua, garis yang paling tepat dan akurat adalah garis yang memiliki jumlah kuadrat residu atau tolak kuadrat jarak vertikal dari titik ke garis yang paling kecil. Semakin kecil nilai kuadrat residunya, semakin kecil pula tingkat kesalahan garis tersebut dalam memprediksi data yang aslinya. Yang ketiga, agar kesalahan titik di atas dan di bawah garis menjadi seimbang, garis baseline tidak boleh ditarik sembarangan, melainkan harus selalu memotong dan melewati titik pusatnya dari kumpulan data tersebut, yaitu pada titik rata-rata. Nah, kenapa sih kok kalian itu bisa ada dua variabel ini, X-nya ada umur, ada yang nama sekolah. Tadi aku di awal memang nggak mengarahkan karena tujuannya untuk mengetahui perbedaannya. Jadi kan kalian tentunya pernah meneliti kan? Nah, misalkan kalian meneliti suatu pengaruh atau memprediksi suatu hasil, yang kalian bedakan nilainya itu kan yang variabel X-nya atau si variabel independennya. Nah, kalau kalian pakai variabel independennya itu berupa umur, berarti kalian mau memprediksi lama sekolahnya. Kebalikannya, kalau kalian pakai variabel independennya itu lama sekolah, berarti kalian mau memprediksi umurnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Niko, ada yang mau ditanyakan Niko? Tidak. Ya. Oke, nah di pertemuan selanjutnya kalian akan menginterpretasikan makna dari persamaan garis regresi linearnya. Nah, selanjutnya spreadsheetnya ini bisa diperbaiki dulu, siapa tahu ada yang salah hitung. Lalu nanti akan aku kirimkan Google Drive pengumpulannya melalui Bara ya. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita di sore hari ini, marilah kita akhiri dengan berdoa karena ini kan udah mau jam 3 kan. Kalian mau persiapan buat tidur besok. Mari kita akhiri dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa cukup, maaf ya atas perbuatan, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.